Saya harus menjelaskan lebih dulu mitos dalam demokrasi yang sering mengatakan bahwa kita memerlukan oposisi yang kuat. Saya sebut sebagai mitos karena tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan politik yang ada. Paradigma AI mengadopsi aliran pemikiran realis atau realisme politik yang menyatakan bahwa kepentingan nasional dipertahankan melalui penggunaan kekuasaan dalam dunia politik yang dibentuk oleh perjuangan terus-menerus antara blok-blok kekuatan yang saling bersaing. Dengan paradigma ini, saya akan memulai episode ini melalui pertanyaan, apakah kita membutuhkan pemerintahan yang kuat ataukah oposisi yang kuat? Dalam realisme politik, faktanya kita bisa memiliki hanyalah salah satu pemerintahan yang kuat atau oposisi yang kuat. Namun tidak keduanya. You can have a strong government and a weak opposition, or a powerful opposition and a restrained government, but never both at once. Sebab pemerintahan yang kuat versus oposisi yang lemah, itu artinya pembangunan bisa berjalan. Sebaliknya, pemerintahan yang lemah versus oposisi yang kuat, itu artinya pembangunan mandek dan ujungnya pemerintahan jatuh. Sedangkan pemerintah dan oposisi yang sama-sama kuat, ini menimbulkan situasi anarkis, disorder, karena tidak jelas siapa dan bagaimana pembangunan harus diwujudkan. Inilah realitas politik yang dibentuk atau sebagai konsekuensi dari perjuangan berbagai kubu politik yang ada. Nah, dengan demikian menjadi jelas bahwa hanya ada satu pilihan. Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat agar pembangunan bisa berjalan. Oposisi yang kuat itu hanya sebuah ilusi atau gimmick yang dimainkan di ruang publik. Dengan realitas politik bahwa kita memerlukan pemerintah yang kuat agar pembangunan bisa terwujud, maka itu artinya kita perlu mendukung upaya komunikasi politik pemerintah. Faktanya, komunikasi politik pemerintah merupakan sisi lain dari pembangunan atau pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah, dan komunikasi politik atau publik itu adalah satu tarikan nafas. Rakyat tidak akan paham kemana arah pembangunan pemerintah tanpa komunikasi politik. Sebaliknya, komunikasi politik yang tidak didasarkan pada pembangunan adalah omong kosong. Pemerintah maupun oposisi, keduanya memegang mandat dari rakyat sebagai hasil dari proses demokrasi yang namanya pemilu. Pemerintah sebagai pemegang mandat mayoritas, yaitu untuk memerintah, oposisi sebagai pemegang mandat minoritas, tidak untuk memerintah tetapi mengawasi atau mengkritisi. Nah, berdasarkan mandatnya, pemerintah merancang dan mendorong agar pembangunan terwujud, terlaksana. Dalam bahasa kajian atau studi, pembangunan ini sering disebut dengan developmentalisme. Pembangunan ini di segala bidang. Ya, kita ringkas saja menjadi IPOLEK Sosbud Hankam. Sedangkan oposisi mengawasi atau mengkritisi, namun dalam realitasnya seringkali justru menghambat pembangunan untuk beragam kepentingan politik. Maka terjadi tarik-menarik antara pemerintah dan oposisi. Dan seberapa jauh dukungan politik terhadap salah satu pihak
Tergantung pada komunikasi politik yang dilakukan. Artinya, komunikasi politik dan pembangunan itu dua sisi dari mata uang yang sama-sama penting. Komunikasi politik ini bertujuan untuk memperoleh dukungan di dua tataran, parlemen dan ruang publik. Dukungan politik di parlemen bersifat konstan karena merupakan komitmen koalisi politik 5 tahunan, seperti yang sekarang kita lihat pada Kim Plus. Sedangkan dukungan politik di ruang publik bersifat volatile atau erratic atau fluktuatif, mengikuti dinamika politik yang ada. Kita tahu bahwa pemerintah adalah eksekutif ditambah legislatif yang menghasilkan berbagai kebijakan pembangunan. Maka di tataran parlemen dengan saham politik sebesar 81% kursi, pemerintahan Prabowo Gibran punya dukungan kuat. Misalnya kita saksikan revisi RUU TNI yang baru lalu itu berjalan mulus karena punya dukungan yang kuat. Di ruang publik, pemerintahan Prabowo Gibran juga diawali dengan dukungan publik yang kuat, yaitu 58% suara sebagai hasil dari Pilpres 2024. Tetapi kita tahu bahwa dukungan publik ini sifatnya volatile atau erratic, bisa naik dan bisa juga turun, tergantung dari opini publik yang terbentuk melalui berbagai isu kontemporer. Dukungan publik yang fluktuatif itu terbaca dari parameter ilmiah yang namanya approval rating. Maka apakah pemerintah dipandang berhasil atau tidak oleh publik bisa dilihat dari tren approval ratingnya. Dengan dalil bahwa kita perlu pemerintahan yang kuat, maka approval rating ini juga menjadi parameter, bisa dibaca sebagai apakah berbagai kebijakan pemerintah didukung mayoritas rakyat atau tidak. Selain itu, approval rating ini juga menjadi indikator bagi parpol-parpol di koalisi Kim Plus saat ini untuk melihat apakah koalisi Kim Plus itu berada di balik pemerintah yang dianggap berhasil dalam pembangunan. Ini mengingat parpol-parpol ini kepentingan utamanya hanyalah dari pemilu ke pemilu. Visi politik mereka hanya sampai 5 tahunan saja. Jadi, approval rating itu sebetulnya pedang bermata dua bagi pemerintah dari sudut dukungan publik dan dari sudut dukungan di parlemen yang tadi kita bahas. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan hubungan approval rating yang adalah parameter komunikasi pemerintah, komunikasi politik, dengan kebijakan pembangunan pemerintah. Anda sudah tahu ini dua sisi dari mata uang yang sama, satu tarikan nafas. Contoh fluktuatifnya dukungan publik ini bisa terlihat pada tren approval rating Presiden Jokowi selama 10 tahun memerintah. Di awal 2015, Presiden Jokowi melepas harga BBM mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya, harga naik dan approval ratingnya turun. Hantaman krisis COVID-19 selama hampir 2 tahun lamanya, dan kita tahu pada awalnya pemerintah juga masih meraba-raba dengan berbagai kebijakan coba-coba antara lockdown, tidak lockdown, atau lockdown secara terbatas, belum lagi soal ketersediaan dan prioritas vaksin, maka dukungan politik publik kepada Presiden Jokowi juga mengalami penurunan. Approval rating ini strategis sifatnya,
karena menentukan keberlanjutan pemerintahan di periode selanjutnya. Dalam konteks peta jalan atau roadmap menuju visi Indonesia Emas 2045 yang telah kita bahas berkali-kali, pemerintahan Prabowo Gibran 2025-2029 adalah tahap satunya. Dalam tahap ini, ada 3 jenis transformasi yang diprasyaratkan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Ketiga transformasi ini mau diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran melalui 8 astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil cepat atau quick wins. Nah, perhatikan kata kuncinya adalah transformasi, bukan reformasi. Transformasi artinya mengubah dari bentuk lama ke bentuk baru, sedangkan reformasi hanyalah melakukan koreksi-koreksi yang dianggap perlu. Transformasi itu memang menyakitkan, tidak enak, harus keluar dari comfort zone, karena menghadirkan banyak disrupsi. Nah, 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi adalah untuk mempersiapkan peta jalan ini dengan tekanan pada pembangunan infrastruktur yang intinya adalah konektivitas. Pembangunan infrastruktur konektivitas oleh Presiden Jokowi ini pada intinya meliputi 3 hal. Konektivitas orang, ini terkait dengan mobilitas sosial ekonomi, lalu konektivitas barang dan jasa, ini terutama tekanannya pada soal produktivitas, dan konektivitas data. Ini untuk mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa tadi, selain alasan ekonomi kreatif yang memang sangat potensial. Jadi ketiga konektivitas ini adalah satu tarikan nafas, saling berkaitan. Itu sebabnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, kita menyaksikan gencarnya pembangunan berbagai macam infrastruktur. Dan inilah persiapan untuk mendukung peta jalan menuju VIE 2045 yang sekarang sedang diupayakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi dari sudut pandang peta jalan tadi, kita sebetulnya sedang menyaksikan suatu keberlanjutan pembangunan dari era Presiden Jokowi ke era Presiden Prabowo. Jadi, approval rating adalah wajah komunikasi tentang pembangunan itu sendiri dan menjadi parameter valid untuk menilai apakah pemerintah berhasil atau tidak melaksanakan rencana pembangunannya. Dan approval rating inilah yang sebetulnya menjadi target kaum oposisi untuk didegradasi melalui cognitive warfare atau perang kesadaran yang belakangan ini gencar dimainkan. Nah, kita tahu approval rating yang turun artinya kegagalan pemerintah dan menjadi kemenangan oposisi. Sebaliknya, approval rating yang naik, ini adalah keberhasilan pemerintah yang menunjukkan kegagalan oposisi. Kembali ke topik soal komunikasi politik dalam rangka mempertahankan dukungan politik, kita tahu bahwa modal awal dukungan politik publik kepada Presiden Prabowo adalah 58%. Dan melalui berbagai survei terkait pada 100 hari pemerintahannya, dukungan publik itu naik menjadi average rata-rata 80,5% berdasarkan data-data indikator politik Litbang Kompas dan LSI. Ini di bulan Januari 2025. Dan hal ini ternyata masih konsisten bila kita melihat survei Reuters bersama
Political Pulse pada bulan April lalu, di mana angka approval rating Presiden Prabowo adalah 80%, yang tertinggi di antara para pemimpin negara-negara G20. Masalahnya adalah dukungan publik di balik approval rating ini sifatnya volatile atau fluktuatif, tergantung pada isu-isu kontemporer yang tadi kita bahas. Titik awal dukungan publik kepada pemerintahan Prabowo Gibran adalah angka rekapitulasi final KPU di Pilpres, yaitu 58%. Lalu di bulan Januari 2025, melalui approval ratingnya, kita tahu dukungan publik kepada Presiden Prabowo naik menjadi 80%-an. Artinya, yang tidak mendukung ada di angka 19-20%-an. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi swing atau pergantian sikap politik dari yang tadinya bukan pendukung menjadi pendukung sebesar kira-kira 21%. Bahasa gampangnya, pendukung kaum oposisi sekarang ini hanyalah sekitar 20%-an saja. Turun hampir setengahnya dari angka 41%-an di Pilpres 2024. Dengan demikian, kita tahu dari mana asalnya berbagai post-truth dalam cognitive warfare yang belakangan ini gencar. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengembalikan swing votes sebesar 20%-an yang hilang itu, yang telah lari menjadi pendukung Presiden Prabowo, untuk kembali ke asalnya. Dari analisis ini, kita tahu kepentingan PCO atau Kantor Komunikasi Presiden adalah untuk mempertahankan approval rating Presiden Prabowo di angka 80%-an. Kenapa begitu tinggi? Ini untuk menjaga agar tidak jatuh kembali, bahkan berada di bawah angka all-time low-nya atau angka awal yang menjadi patokan terendah yang sekitar 58% itu. Sekarang Anda sudah paham tentang mitos perlunya oposisi yang kuat, yang memang dibangun oleh kaum oposisi sendiri. Ini omong kosong. Yang kita perlukan adalah pembangunan bisa terwujud. Dan ini artinya kita perlu mendukung pemerintahan yang kuat. Nah, mari kita ringkas pemahaman ini sebelum saya melanjutkan ke pembahasan mengapa dan bagaimana kita menghadapi berbagai hantaman post-truth dalam cognitive warfare ini. Kesimpulan, apakah kita membutuhkan pemerintahan yang kuat? Jawabannya, ya. Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat, bukan oposisi yang kuat, agar pembangunan bisa berjalan. Pemerintah yang kuat artinya pemerintah yang mampu mempertahankan approval ratingnya di atas angka all-time low-nya, yaitu persen perolehan suara hasil Pilpres. Pemerintahan Prabowo Gibran saat ini pada approval rating 80%-an, sedangkan all-time low-nya adalah 58%-an. Angka 80% ini harus dipertahankan agar pembangunan menuju VA 2045 berjalan mulus sesuai rencana. Dan inilah KPI Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Rencana pembangunan apa? 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil cepat atau quick wins yang menjadi tahap 1 dalam peta jalan atau roadmap menuju Indonesia Emas 2045,
yang disusun di era pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi ini soal keberlanjutan pembangunan. Tetapi tantangan kita hari ini dalam mendukung pemerintahan yang kuat adalah ini. Masalahnya, ibarat kapal terbang, saat ini pesawat Prabowo Gibran dengan nomor penerbangan 2025-29 yang sedang akan take off dengan beban kebijakan pembangunan 8-17-8 pada satu sayapnya dan beban komunikasi publik pada sayap lainnya, saat ini sedang dilempari batu, berbagai macam batu, baik kecil maupun besar. Batu besar adalah berbagai post-truth yang gaungnya mencapai skala nasional, seperti misalnya 8 tuntutan purnawirawan, atau soal kepala babi, atau soal OCCRP, soal Indonesia gelap, dan lain-lain. Sedangkan batu-batu kecil adalah berbagai post-truth recehan untuk mendukung kerusakan yang ditimbulkan oleh lemparan batu-batu besar tadi. Permainan post-truth inilah yang harus dilihat sebagai cognitive warfare atau perang kesadaran dan dihadapi dengan strategi perang semesta.